Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negeri kita yang tercinta. Shalom. Nggih, kita senantiasa boleh bersyukur karena pada saat ini Tuhan izinkan kita bersama-sama untuk menikmati kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mari kita bersama masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini dan kita bersama mengambil suasana teduh. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu dan mengucapkan syukur ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan yang kami terima dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Hingga pada saat ini atas seizin Tuhan, kami bersama-sama membangun peribadahan keluarga. Kami memohon campur tangan-Mu, kiranya selalu ada dan hadir atas kami, memberkati setiap kami, memampukan setiap kami untuk boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami dari hari demi hari. Dan kami bersyukur karena setiap pemeliharaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dari hari demi hari, dari waktu demi waktu. Bapa, pada saat ini kami pun juga mengaku di hadapan-Mu bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan kesalahan tiada pernah tersembunyi bagi-Mu. Dan kami mohon kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku. Dan bila pada saat ini kami pun juga hendak membuka hati dan pikiran kami hendak bersama-sama dengar-dengaran akan sabda-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas kami, dan berkatilah kami. Inilah seruan doa kami, pengharapan permohonan kami Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama mendengarkan akan pewartaan sabda dan kita menggumulinya, yuk kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan pada baitnya yang ketiga serta baitnya yang kelima.
cahaya terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama mendengarkan akan pewartaan sabda pada saat ini. Mari kita akan membuka di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-6. Monggo dibuka. Injil Matius pada pasalnya yang ke-6. Dan kita akan baca ayatnya yang ke-33 dan 34. Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup itu harus diperjuangkan. Demikian judul untuk renungan kita pada kesempatan ibadah keluarga pada saat ini. Bapak dan Ibu, kalau pada bulan ini kita benar-benar bisa mengambil bagian di dalam suasana kesukacitaan di tengah pandemi, tapi ya, Indonesia yang sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun, itu tentu bukan sebuah proses yang mudah lah. Bahwa para pendahulu kita yang sudah berjuang sedemikian rupa hingga melahirkan kemerdekaan ini adalah anugerah terindah yang dari Tuhan. Yang pasti tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada perjuangan. Tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada nyawa yang dikorbankan. Tidak akan ada kemerdekaan yang tiba-tiba ada tanpa kita berupaya sampai maksimal, bahkan ada istilah sampai pada titik darah penghabisan. Makanya Indonesia yang sudah memasuki 75 tahun usia kemerdekaan itu ternyata juga masih harus menghadapi situasi-situasi sulit. Apalagi di masa pandemi ini, benar-benar membuat kita semua terbelalak, membuat kita benar-benar mengalami kecemasan hebat, ketakutan yang luar biasa, dan bahkan ada yang sudah kehilangan akal. Dan orang kalau udah kehilangan akal bisa membahayakan. Kenapa? Bisa terjadi distrust. Ya. Ketidakpercayaan pada situasi, ketidakpercayaan kepada lingkungan, ketidakpercayaan pada orang-orang lain. Kenapa? Ada ketakutan-ketakutan. Kalau dulu ketemu orang baru bertanya tentang, wah kamu ini orang baik atau orang jahat ya? Misalnya begitu. Tapi sekarang enggak. Ketemu orang yang baru yang ditakutkan adalah, Anda pembawa virus enggak? Nah,
Dan ini terjadi pada seluruh masyarakat di dunia. Nah, oleh karena itu kalau pada hari ini kita diinspirasi oleh 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bahwa tidak ada sesuatu bisa kita peroleh tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Tidak ada. Semua harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, semua harus kita lakukan dengan keberanian untuk berjuang habis-habisan. Termasuk juga memperjuangkan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Siapapun panjenengan, misalnya engkau yang masih kanak-kanak, remaja, pemuda, atau mungkin panjenengannya sudah usia sepuh. Situasi ini tidak bisa kita hanya berdiam diri di rumah. Tetapi juga tidak bisa lalu kita asal-asalan maunya kemana-mana. Tapi kita tidak bisa berhenti untuk terus memperjuangkan supaya kehidupan kita tetap bisa kita jalani. Bisa tetap kita hadapi. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berumah tangga, yang usia kanak-kanak, yang usia sepuh, semuanya harus punya keberanian untuk berjuang supaya kita tidak menyerah oleh situasi saat ini. Kita benar-benar harus bangkit. Dan di saat kita bangkit, maka kita akan menemukan kasih Allah. Di saat kita bangkit, kita akan merasakan kasih Allah. Ingat apa yang difirmankan Tuhan melalui Injil Matius pada pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah, dikatakan di situ. Dan kebenarannya, carilah dahulu. Bisa jadi panjenengan pada saat ini sedang dalam situasi panik. Panjenengan sedang tidak percaya kepada banyak orang. Panjenengan sedang mengalami kekecewaan berat karena situasi yang sedang melanda diri dan hidup panjenengan. Dan berbagai macam situasi yang tengah terjadi pada saat ini membuat kita menjadi bingung, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi kalut. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau supaya kita yang tengah dilanda oleh berbagai macam situasi sulit mau datang dan mencari Dia. Kami butuh uang, Pak. Iya. Kami butuh dipulihkan keadaan kami, Pak. Iya. Kami butuh untuk bisa merasakan damai di dalam diri dan hati kami, Pak. Iya. Tetapi sekali lagi, Allah yang adalah sumber kehidupan mengajak kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya bahwa biarlah Allah yang memimpin kehidupanmu, biarlah Allah yang memimpin perjalananmu, biarlah Allah yang mengambil kendali atas keadaanmu. Kalaupun toh diibaratkan sekarang ini, kapal itu sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal, cari Yesus. Cari Dia. Karena Dia yang maha tahu. Dia maha mengetahui tentang segala situasi yang tengah terjadi. Dia maha mengetahui tentang keadaan yang kau rasakan. Dia yang maha mengetahui tentang kepenatan yang kau alami. Dia maha mengetahui tentang kekecewaanmu. Karena macam-macam hal. Ketakutanmu dan lain sebagainya. Carilah Dia. Cari Dia. Jangan bersandar pada pengertian duniawimu. Jangan bersandar pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan bersandar pada hal-hal yang dianggap bisa menjadi tempat kita mengalami pemulihan. Jangan bersandar pada benda-benda bertuah.
Karena semua itu adalah milik Allah dan semua itu adalah kepunyaan Allah. Kembali bersandarlah di tengah-tengah perjuangan hidupmu itu. Kembali carilah Allah di tengah-tengah perjuangan hidupmu itu. Mari para pahlawan itu menjadi inspirasi bagi kita. Mereka tidak berhenti berjuang sampai kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Jangan berhenti berupaya, jangan berhenti untuk bergerak. Supaya kita mampu memberi jawab atas situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Kebenaran ilahi adalah kebenaran yang mutlak. Dan kehidupan kita harus kita sandarkan pada kebenaran ilahi. Kalau kita bersandar pada pengertian manusiawi kita, atau kalau kita bersandar pada pengertian manusia-manusia yang lain, manusia itu bisa salah. Tetapi kalau kita bersandar pada kebenaran ilahi, maka kebenaran itulah yang akan memampukan kita melihat kebaikan Allah di tengah ketidakbaikanmu, melihat karya Allah di tengah keterpurukanmu, dan tetap melihat Allah di tengah-tengah keputusasaan. Ayo, jangan merah, jangan menyerah. Perjuangkan terus hidupmu. Melangkahlah terus. Dan percaya. Tuhan katakan apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nggih. Kenapa Tuhan menjanjikan ini? Ya karena Dialah yang mempunyai segala sesuatu. Kenapa Tuhan menyatakan hal demikian? Ya karena Tuhanlah yang memiliki sesuatu yang akan diberikan kepada saya dan panjenengan semuanya. Dan yang disebut dengan Tuhan memiliki sesuatu itu jangan hanya dipandang dari sisi harta saja. Ketika hatimu kalut, Tuhan sanggup memulihkan supaya engkau lebih tenang. Ketika engkau dikecewakan oleh manusia, Tuhan yang mengangkat kembali perasaan kecewamu. Ketika engkau merasa ketakutan akan hal yang sudah dan akan terjadi, Tuhan selalu datang dan memberikan penghiburan untuk kita tetap kuat dan kita tetap bisa menyambut masa depan kita. Itulah Allah. Itulah sumber dari kehidupan saya dan panjenengan. Makanya kalau Dia menjanjikan semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu bukan omong kosong, itu betul. Maka jangan pernah berhenti untuk berjuang. Bahkan di dalam situasi yang seperti apapun, dikala saat ini engkau merasakan betapa hidup itu begitu sangat misteri, menakutkan, menyulitkan, mengejutkan, ya. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang penting kita percaya. Kita percaya. Kalau kita percaya, di tengah situasi sesulit apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan panjenengan dan saya. Tidak akan pernah. Sehingga di ayatnya yang ke-34 itu kita justru dilatih, diajak untuk memahami tentang kondisi psikis. Ya. Bagaimana pernyataan di ayat 34? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya. Orang bisa saja berpikir, loh gimana toh wong hari besok saya tidak punya uang, hari besok saya harus memenuhi kebutuhan ini itu hari besok. Iya betul, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Itu sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berani mempercayai Dia. Berani. Berani mempercayai Dia bahwa sesungguhnya kekhawatiranmu itu, sesungguhnya ketakutanmu itu akan hari esok. Apakah kita bisa menjawab dan memberikan kepastian akan hari esok? Tidak. Tidak. Bisa jadi hari besok ada hal baik, bisa jadi hari besok ada hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita berani percaya,
menyerahkan kekhawatiran sebagaimana yang Tuhan katakan jangan khawatir akan hari besok. Itu artinya apa? Kita itu menempatkan persoalan yang kita sedang terima, rasakan, hadapi itu ke dalam kuasanya. Ya namanya menyerahkan, ya sudah. Ya, sambil kita tetap menjalani kehidupan itu dan kita menyerahkan dan berani untuk percaya kepada kepada apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya ini. Ya. Soal bahwa kita khawatir akan hari esok, ya pastilah. Tetapi jangan engkau dikuasai oleh kekhawatiranmu. Tetapi engkau mampu mengelola diri sedemikian rupa bersama Tuhan, sehingga justru kita bisa mengelola perasaan khawatir kita. Bukan dibalik. Kalau kita yang dikelola oleh kekhawatiran kita, yang terjadi apa? Kita bisa menjadi ketakutan. Tapi kalau kita mampu mengelola perasaan kekhawatiran kita, itulah yang Tuhan mau. Dan bersama Dia. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Betul. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yuk. Hadapi hidup hari ini. Dan tetaplah untuk tidak berhenti berjuang. Berjuanglah. Karena di tengah perjuangan, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk membersamaimu. Bahwa ada kekhawatiran, bahwa ada kesusahan, dan ada berbagai macam situasi dan perasaan yang sedang melanda hidupmu. Mari, engkau milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Kenapa Tuhan bersabda seperti ini? Kenapa Tuhan menyapa kita seperti ini? Supaya kita tahu hidupmu, hidupku ada di tangannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati dan kita siapkan untuk kita menyatakan syukur melalui persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Sambil kita memujikan dari kidung Jemaat nomor 337. Kita puji bait 1, 2, dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu hati dan kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan yang boleh kami terima di sepanjang perjalanan kehidupan kami dari hari demi hari. Saat ini kami datang dan berseru kepadamu ya Bapa, berterima kasih untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, berterima kasih untuk setiap sapaan yang kami rasakan. Kami yakin bahwa sesungguhnya Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami, dan kepadamulah seharusnya kami berseru dan terus berserah, sebab kehidupan kami selalu dipenuhi oleh berbagai macam kesusahan, berbagai macam derita, berbagai macam tantangan yang kadang membuat kami menyerah, yang kadang membuat kami tak berdaya, yang kadang membuat kami benar-benar menjadi rapuh. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dan memohon, pulihkan hati kami, pikiran kami, rasa kami, supaya kami tetap mampu melihat dan merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang dipenuhi dengan berbagai macam tantangan ini. Kami boleh tetap memandang hidup ini secara optimis. Kami percaya bahwa pemeliharaanmu, penyertaanmu tiada akan henti-henti hadir membersamai di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaat-Mu dengan segala dinamika yang mereka alami, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mendambakan pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan momongan, yang mendambakan usahanya dipulihkan kembali, yang mendambakan keluarganya benar-benar diutuhkan kembali, yang mendambakan keruntuhan mental dan imannya benar-benar timbul kembali dalam proses penghayatan perjumpaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pada saat ini Tuhan kami menyerahkan akan setiap pergumulan gereja-Mu, Gereja Kristen Jaya Wetan khususnya di Jemaat Jember ini. Engkau yang hadir dan membersamai setiap kami, sehingga kehendak-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, bila usai ibadah ini kami akan beristirahat. Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami dengan kasih sayang-Mu, dan kami boleh bangun kembali esok dengan penuh damai, karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan atas kami yang tiada henti. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan doa kami, dan permohonan pengharapan kami. Semua kami pinta demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Saya mengajak panjenengan semuanya memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341. Dan kita pujikan pada baitnya yang ke-1. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan
bagaikan padi segenggam, pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuai pun besar. Mari kita undur dari peribadahan ini dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya senantiasa membersamaimu dan diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sugeng dalu, matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan semuanya.